Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatah Muzaran dengan PM24351303. Ini saya akan membaca buku pemrograman web bab 4 dengan judul Scalable CSS Architecture dan Microprocessor. Untuk bagian pertama itu dengan judul CSS Methodology, menggunakan motor kode global. Salah satu kelemahan terbesar CSS adalah sifatnya yang global secara default ketika kamu memiliki aturan button, color, right, yang dimana aturan global dilakukan untuk setiap elemen dengan kelas button di seluruh website, tanpa terkecuali dalam array kecil yang hanya berisi satu halaman. Ini mungkin bukan masalah besar dan malah terasa lebih praktis. Namun ketika proyek tumbuh menjadi ratusan halaman dengan puluhan pengembang yang bekerja bersamaan, kode global ini berubah menjadi bom waktu. Bayangkan kamu mengubah padding ke kelas tab untuk halaman berita, tapi tanpa sadar merusak tampilan chart di halaman profile dan dashboard karena nama kelasnya yang sama. Untuk mengatasi kekecewaan ini, komunitas pengembang menciptakan berbagai metodologi penamaan. Yang dimana paling populer dan teruji adalah BEM atau Block Elementary Modifier. BEM adalah standar konvensi penamaan yang diciptakan oleh Yandex untuk membuat hubungan antar elemen HTML yang sudah jelas langsung dari nama kelasnya. Namun dalam BEM, blok sendiri merupakan entitas yang bermakna. Misalnya card, elemen merupakan bagian dari blok yang tidak memiliki makna jika terdiri sendiri. Dan modifier adalah variasi gaya atau status dari blok atau elemen tersebut. Misalnya card feature. Dengan menggunakan pemisah garis bawah dan tanda hubungan BEM menciptakan ruang nama nested yang datar atau flat, sehingga kita bisa menghindari penggunaan nested selector dan meningkatkan spesifitas secara tidak perlu. Selain BEM, ada metodologi lain seperti OOCS, Object Oriented CSS, dan SMA CSS, Scalable dan Modular Architecture for CSS. Yang juga memecahkan masalah yang sama dengan pendekatan berbeda. OCS berfokus pada pemisahan antara struktur dan tampilan, serta pemisahan antar kontainer dan konten. Sementara SMA CSS membagi CSS menjadi kategori, batch, layout, module, state, dan theme. Tantangan terbesar dalam memakai metodologi CSS adalah pada teknik penulisan kodenya. Mungkin teknik disiplin manusia menulisnya. Sangat mudah untuk mengambil jalan pintas dengan membuat kelas hukum tercepat seperti red text atau menumpuk selektor header div, UL, dan IA saat dikejar deadline. Namun hutang teknis, technical debt ini akan tetap berbunga dengan cepat. Kode yang tidak struktur akan menjadi write only. Hanya bisa tulis, tidak bisa dibaca lagi. Memaksa developer selanjutnya untuk terus menambahkan kode baru di bagian paling bawah file CSS and only CSS. Dan tentu kode lama. Metodologi arsitektural adalah investasi jangka panjang untuk kewarasan tim dan kesehatan proyek di masa depan. Selanjutnya masuk pada bagian 2. CSS Processor, SASS atau XCSS, memberi kekuatan support pada CSS. CSS murni atau panel CSS ini sangat terbatas. Ini tidak memiliki variabel, tidak bisa melakukan operasi matematika dan tidak mendukung fungsi logika sederhana. Stylus menurut menjadi pahlawan. Processor adalah bahasa script yang memperluas kemampuan CSS dengan fitur-fitur pemrograman sebelumnya. Kemudian dikombinasikan dengan Scala menjadi prosedur standar agar bisa dibaca oleh blogger. Satu-satunya sintaks CSS lalu menjadi standar industri de facto karena kompatibilitas dengan CSS biasa. Itu CSS yang paling dibaca, CSS yang paling itu paling dicintai dari CSS adalah nesting atau besaran. Yang mungkin kita membuat aturan CSS mengikuti hierarki visual dan yang menulis navbar lalu navbar logo lalu navbar menu. Kita bisa menuliskan navbar dan dibaca dan dikelola karena gaya yang dikaitkan dengan satu komponen satu titik. Kita juga memperkenalkan simbol pesan untuk mereferensikan sebagai job yang sangat berguna untuk diri itu dapat seperti hover atau halaman dan seperti halaman. Namun developer saja tidak melakukan ini terlebih dalam, tapi dari tiga level bisa mengikuti spesifikasi tinggi dan meningkatkan level output CSS. Salesforce juga melakukan pemrograman fungsionalitas fungsional melalui Mixin dan Function. Mixin memungkinkan kita membuat kelompok deklarasi di CSS yang bisa menggunakan kembali atau reusable. Itu seperti fungsi dalam JavaScript. Contoh klasik adalah Mixin untuk media query dan Mixin membuat efek flag center dengan Spark. Kita bahkan bisa mengirim argumen ke dalam Mixin, membuat gaya menjadi dinamis, dan itu juga memiliki fitur partial dan import.
yang mungkin kita mengucap file CSS raksasa menjadi potongan-potongan kecil yang modular, lalu menggabungkan kembali menjadi satu file CSS dengan produksi. Meskipun CSS natif ini mulai mengadopsi fitur-fitur yang ada di SAS dan manipulasi warna yang belum bisa dilakukan browser secara visual. Menggunakan preprocessor, juga berarti kita menggunakan fitur CSS masa dengan hal ini tanpa menunggu semua browser melakukannya. Kita bertindak sebagai jembatan yang mengisi kesenjangan antara apa saja yang kita butuhkan sebagai developer dan apa yang disediakan oleh spesifikasi CSS saat ini. Untuk bagian 3 ada Utility First Concept atau T1, solusi kontroversial. Jika band Kansas mencoba mengatur CSS dengan cara mengumpulkan gaya ke dalam komponen seperti T1 CSS datang dengan filosofi yang perlawanan total atau Utility First. Yang membuat kelas Python primary dan menulis 10 baris CSS dalamnya. T1 menyediakan ribuan kelas kecil utility classes dan masing-masing hanya melakukan ketuhan seperti BG Blue 500, T4, Back Center, Rounded LG, dan Rounded LG. Developer membuat termuka dengan menyusun kelas-kelas ini langsung di elemen HTML. Mirip seperti bermain Lego, pendekatan ini seringkali mengejutkan developer tradisional merasa bahwa HTML jadi kotor dan penuh dengan kelas yang panjang. Kebutuhan utama Tailwind terletak pada sistem desain total yang terkonfigurasi dengan ketat di Tailwind config JS. Kamu mengutasi pilihanmu pada skala nilai yang sudah ditentukan, misalnya margin hanya boleh M1, M2, M4, hingga mencegah penggunaan magic number. Sembarangan seperti margin 13 px ini memaksa konsistensi desain seluruh tim tanpa perlu komunikasi verbal intens. Jika kamu butuh warna merah, kamu pakai teks 500. Semua orang di tim tahu persis warna merah yang mana itu. Framework ini bertindak sebagai penjaga gawang desain sistem enforcer yang memastikan UI tetap rapi dan seragam. Fitur JIT compiler milik Tailwind juga merupakan inovasi teknis yang luar biasa. Alih-alih menyediakan file establishment di semua kemungkinan kelas yang ada, compiler Tailwind memindai file CSS HTML JS kamu. Deteksi kelas mana yang sebelumnya kamu gunakan dan menghasilkan file CSS. Cukup kecil yang hanya berisi gaya yang dipakai input. Ini memberikan performa loading yang cepat di sisi pengguna. Tambah lagi fitur responsif seperti MDFlex, programnya di layar medium kasar. Efek modifier seperti hover, BG2, itu membuat pengembangan UI interaktif sangat cepat tanpa perlu meninggalkan file HTML. Selanjutnya masuk dalam bagian import itu dengan judul Modern CSS Feature, kekuatan native browser. Sementara kalau eksternal seperti SNS dan Taiwan bertarung, standar CSS natif di browser terus berkembang pesat. Mengadopsi fitur membuat banyak kala, bantu lama menjadi usang. Fitur lama berdampak CSS custom progress, properties, yang dideklarasikan dengan nama variable dan mati setelah dikompilasi. Variable CSS hidup dalam DOM. Fungsi matematika atau kalkulator juga telah mengubah cara kita menghitung tata letak kita bisa mencapai nilai beres width yang menjamin elemen selebar layar dikurangi margin 20 px. Ditambah lagi fungsi climb in itu naik mungkin kita membuat tipograsi dan elemen yang sangat cair. Misal font size climb berarti ukuran font minimal satu rem idealnya 5% dari lebar layar. Kami tidak boleh lebih dari 2 rem. Ini menghapus kebutuhan puluhan baris media query hanya untuk mengatur ukuran font di berbagai perangkat, membuat kode menjadi lebih jauh lebih ringkas dan sederhana. Fitur total letak logis juga menjadi standar wajib untuk internasionalisasi. Menggunakan margin inline start alih-alih margin left, memastikan bahwa jarak selalu berada di awal teks, baik itu di kiri maupun di kanan. Demikian pula dengan block size dan inline size. Mengadopsi properti logis ini membuat aplikasi kita future-proof dan siap untuk pasar global tanpa ini factory besar-besaran di kemudian hari. Siaga modern semakin sadar akan keberagaman konten dan konteks. Begitu ada polusi CSS natif ini menunjukkan bahwa proses semakin pintu dan mampu menangani lebih presentasi yang kompleks. Sebagai web architect, kita harus terus mempelajari pengetahuan kita tentang apa yang sudah didukung secara natif menggunakan fitur bawaan browser selalu lebih baik untuk performa. Bagaimana membebani pengguna dengan library JavaScript, Angular, dan coba meniru fitur tersebut.
Selanjutnya pada bagian 5 itu ada basic and philosophy, mengawinkan logika dan gaya. Revolusi arsitektur oriented mencoba komponen dasar tetap seperti React, Vue, Angular. Biarkan paradigma baru yang kontroversial namun CSS JS pendekatan ini yang mau dikumpulkan oleh wilayah seperti soal komponen dan emotion. Membedakan definisi gaya dari cloud ya, itu bisa langsung ke dalam file data itu komponen. Intinya adalah bahwa jika komponen ini dan logikanya sudah digabung, mengapa gayanya harus dipisah dengan CSS ini ya? Kita bisa menggunakan CSS dalam yang keempat literal jelas dan itu ini akan otomatis mengenerate nama kelas unik seperti SCBDF, PWQ dan menyuntikkannya ke dalam halaman. Tantangan utama CSS ini adalah scope style secara default. Kita perlu lagi memikirkan metodologi penamaan dan atau nanti terjadi konflik nama kelas karena sudah bergaya dijamin element dengan komponen tersebut. Selain itu CSS kan itu memiliki dynamic styling yang sangat kuat karena kita memiliki akses penuh ke variabel JavaScript, box, komponen, dan switch. Kita bisa menuliskan gaya seperti color, box, box, primary, blue, gray, kemudian gaya variasi terhadap logika aplikasi. Namun, pengumuman ini datang dengan harga yang sangat asli, yaitu lantai budget. Perusahaan masih memiliki baterai khas, pasti, pasti, pengisi, kalau bisa tiga gaya, dan generasi satu ini menyediakan DLM. Maka ini mungkin waktu itu CPU dan menyebabkan penurunan performa, terutama pada traffic mobile dan kelas di bawahnya. Sebagai respon terhadap masalah programming, muncul gelombang baru library zero runtime seperti Binaria dan Vanilla Extract. Lalu ini mungkin kita menginginkan gaya menggunakan CSS dan CSS senyaman saat development. Tapi proses dulu, mereka akan mengekspresikannya gaya tersebut jadi CSS status biasa. Ini antara data konvensional, memiliki tahuan dan fitur tidak akan pernah berakhir pada masing-masing memiliki trade-off yang sangat valid. Selanjutnya pada bagian 6 itu ada integrasi keislaman, perhatian eksistensi dan kelanjutan amal. Dalam Islam, segala sesuatu yang dilakukan dengan rapi teratur dan profesional cintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep arsitektur dan maintenability di dalam teater adalah implementasi dari prinsip atartu atau keterlibatan sebagaimana seorang tidak dasar tanpa terlibat sempurna. Sebuah aplikasi skala besar juga akan batal jika kode yang tulis sembarangan tanpa struktur menggunakan metodologi seperti game atau arsitektur modular bukan segala elektronik. Prinsip di RY don't repeat yourself menentukan melalui penggunaan variables dan mixin pada CSS preprocessor berjalan dengan larangan israf. Allah berfirman dalam surah As-Isra ayat itu sesungguhnya pembunuh itu adalah saudara syaitan nulis kode yang berulang-ulang adalah bentuk memberikan sumber daya komputasi bandwidth pengguna dan waktu pengguna. Dengan membuat kode yang mudah dan reusable, kita mengamalkan efisiensi memastikan setiap baris kode memiliki fungsi maksimal tanpa kesetiaan. Pendekatan utility first mengutamakan pengguna kelas-kelas kecil untuk membangun antarmuka kompleks mengajarkan kita tentang konsep ta'awun antar elemen kecil untuk membentuk satu kesatuan yang kokoh. Konsep maintainability adalah wujud langsung dari event kepada sesama penumpang. Seluruh Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemuda dan jangan menulis kode yang bersih, mudah dibaca, dan struktur adalah bentuk berikan contoh kepada rekan tim kita atau pengembang masa depan yang akan melakukan proyek tersebut. Penggunaan desain token untuk singgung tokoh terus mencerminkan nilai istiqamah seorang ini harus memiliki pendirian tubuh dan tidak mudah berubah warna. Tergantung situasi, Poli adalah yang memperkenalkan. Demikian juga cara konsisten warna primer itu akan sama di seluruh halaman. Variabel memastikan bahwa jika ada perubahan terjadi, perlu serentak menjadi yang terdapat visual berarti bagaimana integritas moral orang itu menjadi dalam dimanapun ia berada. Masuk ke dalam bagian 7, kesimpulan menggunakan kekacauan gaya. Bab ini mengajarkan bahwa menulis CSS suatu halaman itu mudah, tapi mengelolanya agak benar dengan engineering yang serius. Itu adalah prinsip-prinsipnya. Yang pertama itu ada metodologi mengalahkan anarki. Kita belajar bahwa sifat global CSS adalah bom waktu. Metodologi seperti GAN selalu menamai kelas yang panjang, melainkan strategi isolasi. Manusia untuk memastikan perubahan pada satu komponen tidak merusak komponen lain di halaman yang berbeda.
Kedua itu udah program, jangan hanya melukis. Dengan SAS atau SPSS itu kan berhenti nulis kode repetitif. Fitur seperti nesting, mixin, dan variabel kemungkinan kita menggunakan prinsip drive pada styling. Jadi kan kode CSS lebih modular dan logis ke bahasa pemrograman yang sesuai. Ketiga itu ada paradigma tailwind. Kita melihat istilahnya dari poin di mana mengatur HTML dengan utilitas ternyata menjadi solusi ampuh untuk masalah inkonsistensi desain dan pembukaan file dasar. Namun bukan sekedar dari melainkan penelusuran sistem desain. Komponen itu ada kekuatan natif browser yang meremehkan apa yang sudah terlihat secara gratis. Itu modern seperti CSS, custom properties, dan fungsional mungkin kita melakukan hal-hal dinamis langsung di browser ataupun melakukan proses pembelajaran yang rumit. Sistem platform adalah mantan efisiensi, tidak ada peluru perak. Pendekatan anti-krisis tradisional, Darwin, dan Definisi menunjukkan penulisan bahwa itu bukan menggunakan kira-kira ini maka mereka ini kemudian mungkin akan itu komponen cepat pas selatan untuk normal maksimal. Dan ini kalimat yang kami keturunan ini kita sih melakukan begini. Ini kita akan membuat dari web tujuan waktu mobil development dengan cara penjualan gitu. Lebih kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.